Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai proyek 4, yaitu persepsi multikulturalisme masyarakat terhadap hukum dan HAM. Dengan kelompok saya, Dias Padmanagari, dengan NIM 20113044141, Trihandoko Satrio Hadi, dengan NIM 20113044142, kemudian Diah Isnawati 20113044143, kemudian Anissa Nur Hasana Ghazali dengan NIM 20113044144. Pendahuluan. Multikulturalisme adalah sebuah filosofi terkadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dengan masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme berasal dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak atau beragam, dan kultural yang berarti budaya atau kebudayaan, yang secara etimologi berarti keragaman budaya. Dalam hal ini pembahasan esai yang akan kami bahas adalah multikulturalisme pandangan masyarakat terhadap hukum dan HAM. Multikultural muncul tahun 1970-an pada teori politik kontemporer, khususnya berkaitan dengan masalah nasionalisme yang dihadapkan dengan bagaimana cara menangani tuntutan budaya suku bangsa yang beraneka ragam, serta klaim moral hukum politik yang didasarkan atas nama kesetiaan atau etnis, budaya, bahasa, atau suku bangsa tertentu yang diakui oleh PBB. Hak asasi manusia bertumpu di atas dua prinsip, yaitu kesamaan dan kesetaraan antar umat manusia sebagaimana dinyatakan dalam Universal Declaration of Human Rights. Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam harkat, martabat, serta hak asasinya. Mereka dikaruniai hati, pikiran, dan manusia bertindak terhadap satu sama lain dalam sebuah semangat persaudaraan. Hak atas perbedaan dan keberagaman adalah hak asasi universal yang diakui PBB sebagaimana dinyatakan Deklarasi Universal tentang Keragaman Budaya, Universal Declaration of Cultural Diversity. Mempertahankan keragaman budaya adalah suatu kewajiban etnik yang tak terpisahkan dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya jadi berdasarkan 3 pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa atas dasar semua perbedaan yang ada, semua manusia berhak dan bebas dalam memilih keberagaman yang ada. Pertama, hak asasi bersifat universal dan sekaligus partikular, artinya setiap orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, ras, suku, agama, maupun orientasi seksual mereka memiliki hak yang sama untuk menjadi dirinya sendiri. Setiap orang berhak atas harkat dan martabat sebagai manusia, hak atas keamanan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Setiap manusia juga berhak untuk memiliki identitas dan budaya yang unik berbeda dari yang lain. Kedua, individu adalah warga negara dari satu negara bangsa tertentu yang dilindungi oleh hukum, hak-hak sipil dan politik dalam kerangka hak asasi PBB. Setiap orang juga memiliki hak-hak universal yang sifatnya tidak bersyarat dan tidak terikat pada satu teritori tertentu, termasuk hak-hak ekonomi dan sosial. Negara dan dunia internasional berperan untuk memastikan dan melindungi hak warga negaranya. Imigran, pencari suaka, pengungsi, dan orang-orang yang tidak memiliki hak-hak transisional yang mungkin belum diakui oleh negara bersangkutan. Kemudian yang ketiga, pemegang hak
atau right holders adalah juga pelaku hak. Artinya orang yang memiliki hak sekaligus kewajiban dan tanggung jawab. Pemegang dan pelaku hak mengutamakan prinsip solidaritas timbal balik sebagai satu bentuk deontologi. Keempat, sebagai hak hanya bisa dinikmati secara kolektif seperti hak untuk memperoleh udara bersih, lingkungan yang sehat, pemerintahan yang transparan, dan demokrasi yang menekankan hubungan yang erat antara hak-hak, asas timbal balik, dan tanggung jawab kolektif, serta keterkaitan antara hak asasi manusia dan kebaikan bersama, khususnya lingkungan. Prinsip hak asasi ini memiliki konsekuensi yang sangat luas dan jauh. Ia merupakan titik tolak bagi serangkaian kajian yang mencakup berbagai bidang ilmu yang berkaitan dengan kesejahteraan kolektif dan kebaikan umum, hak anak dan perempuan, kelestarian lingkungan, perdagangan yang adil, hak budaya, hak pekerja, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dalam segi pandangan Islam menanggapi multikulturalisme, baik itu dalam hal hukum dan HAM, harus argumentasi yang rasional dan kuat untuk mempertahankan pandangan Islam tentang berbagai hal. Selaras dengan hal itu, dalam hukum Islam terdapat dua prinsip, yaitu ta'abudi yang bersifat permanen, statis, tidak mengalami perubahan, dan ta'akuli yang bersifat dinamis, temporal, bisa berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu yang beragam, sebagaimana dijelaskan dalam suatu kaidah fikih yang dikemukakan Al-Jauziyah bahwa hukum Islam bisa berubah dan berbeda karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan. Prinsip ta'abudi tidak mengenal keragaman dalam pelaksanaannya, sedangkan prinsip ta'akuli relevan dengan multikultural. Ta'akuli memberikan keleluasaan adanya keragaman sesuai pertimbangan kemaslahatan hidup manusia. Keragaman tersebut bisa jadi sesuai dengan kultur budaya manusia dalam setiap ruang dan waktu. Pluralisme, multikulturalisme, dan Islam tentu tidak membenarkan itu. Walaupun Islam tidak sama dengan pluralisme dan multikulturalisme, jika masalah pluralisme sering dihadapi dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, termasuk pluralisme, beberapa gerakan sosial budaya baru akan lebih sulit diterima oleh umat Islam. Di kalangan umat Islam pun ada beberapa gerakan pemikiran dan sosial budaya baru atau radikal yang memerlukan jawaban dan argumentasi yang berbeda, juga tanggapan yang berbeda tentang masalah itu. Baru-baru ini kita dihebohkan oleh masalah pernikahan antar agama. Masalah ini sesungguhnya masalah lama yang pasti akan dipertanyakan terus. Lalu bagaimana dengan masalah homoseksual, lesbianisme, pernikahan sejenis yang jelas-jelas dilarang oleh Islam? Apa argumentasi dan alasan yang masuk akal untuk menolaknya? Jika ada yang menyatakan Islam itu multikultural. Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah agama rasional. Islam menghargai perbedaan, sambil menunjukkan bahwa penghargaan pada perbedaan itu tidak dengan keharusan meninggalkan prinsip yang memang merupakan prinsip dan ciri khas Islam. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, multikultural berarti beraneka ragam kebudayaan, di mana akar, kata, dan multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya. Sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut dengan multikulturalisme. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan, ulasan mengenai multikulturalisme akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja, HAM, hak
budaya, community, dan golongan minoritas. Prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas. Multikulturalisme sebagaimana dijelaskan di atas mempunyai peran yang besar dalam pembangunan bangsa. Indonesia sebagai satu negara yang berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan meniscayakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa. Dengan multikulturalisme ini, maka prinsip Bhinneka Tunggal Ika seperti yang tercantum dalam dasar negara akan menjadi terwujud. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi inspirasi dan potensi bagi pembangunan bangsa, sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pembangunan Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai. Multikulturalisme menempatkan penghargaan pada martabat kemanusiaan itu sebagai dasar karena itu secara umum rumusan hak-hak asasi manusia yang dirumuskan atau diakui oleh anggota PBB menjadi kriteria benar tidaknya suatu norma atau tindakan yang perlu kita pahami. Multikulturalisme menggunakan hak asasi manusia sebagai etika global atau universal. Hak-hak asasi didasarkan atas rasionalitas, bukan tradisi atau agama tertentu. Bebas dari pertentangan atau kontradiksi, rumusannya bersifat universal atau formal, dan keberlakuannya mengatasi kelompok bangsa, agama, dan budaya deontologis kan. Islam agama yang menjadi rahmat untuk seluruh alam, agama yang rasional, agama yang tidak memaksa orang lain untuk mengimaninya. Tugas kita adalah bagaimana merumuskan itu dan menerapkannya dalam realitas kehidupan kita sekarang ini, tanpa harus lebur bersama perkembangan sosial budaya sekarang ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dias. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proyek 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.